Shalom bagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang, selamat beribadah bagi segenap jemaat yang mengikuti jalannya ibadah tatap muka ataupun jemaat yang mengikuti secara daring melalui kanal media sosial GKP Ephatha Cakung. Kebaktian pembukaan Pekan Keluarga dalam rangka HUT ke-86 GKP ini bertemakan menjadi gereja yang bertumbuh dengan syukur dan kesetiaan di tengah krisis. Sebelum kita mulai ibadah, maka akan kami bacakan pokok-pokok warta jemaat dalam sepekan ke depan. Warta jemaat yang pertama yaitu bidang peribadahan dan pembinaan. Adapun pelayanan kebaktian minggu keempat 25 Oktober 2020 ini sebagai pembukaan Pekan Keluarga akan dilayani oleh Bapak Pendeta Erik J.H. Ekneng STH MMBA. Demikian juga untuk ibadah kedua dan ketiga. Kami mengucapkan terima kasih pelayanan yang akan diberikan oleh Bapak Pendeta Erik. Juga kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan yang nanti akan diberikan oleh para pelayan musik, kantoria, operator LCD, dan juga operator media. Lalu yang kedua adalah bidang keesaan dan kesaksian. Berita sukacita, telah lahir anak pertama laki-laki dari Ibu Teresia Dewi dan Bapak William, yaitu cucu dari Bapak Yesuido, diberi nama Michael Andrew Halim. Ibu dan bayi dalam kondisi sehat. Untuk anggota jemaat yang sakit dan juga dalam pemulihan mohon bantuan dukungan dari doa dari kita semua, yaitu Ibu Lince Sianturi dalam pemulihan, Ibu Roseli Simamura dalam pemulihan, Bapak Rajo dirawat di rumah, Bapak Widyo Rumekso dirawat di rumah, Saudara Eko Nugroho Jati dirawat di rumah. Lalu untuk anggota jemaat yang berulang tahun, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang tertera seperti di warta jemaat yang ada. Lalu untuk yang ketiga, bidang penelitian dan pengembangan. Untuk jadwal Pekan Keluarga, dalam rangka Pekan Keluarga HUT ke-86 GKP, maka akan dilaksanakan yang pertama, kebaktian pembukaan Pekan Keluarga pada hari Minggu 25 Oktober 2020 ini. Kebaktian Minggu Pekan Keluarga tanggal 1 sampai dengan 8 November 2020. Kebaktian HUT ke-86 GKP dan HUT ke-151 GKP Ephatha Cakung pada tanggal 15 November 2020. Lalu yang selanjutnya, undangan pelatihan keterampilan kaum perempuan GKP Klasis Wilayah Jakarta pada hari Selasa 27 Oktober 2020 pukul 13 sampai dengan 16 waktu Indonesia bagian Barat akan dilaksanakan pelatihan keterampilan kaum perempuan GKP Klasis Wilayah Jakarta. Bentuk kegiatannya adalah daring atau online dengan aplikasi Zoom, meeting, dan live streaming YouTube. Link akan disampaikan kemudian di WhatsApp Group. Peserta yang akan mengikuti kegiatan keterampilan ini dimohon untuk dapat menyiapkan bahan-bahan sebagai berikut. Kelopak bunga mawar merah, 1 tangkai 4 piece, corong, putik, daun, senar dan kawat lilit, kawat untuk tangkai, busa dan pot, serta gunting dan tang. Lalu yang selanjutnya adalah untuk bidang sarana dan dana. Di mana untuk teknis pemberian persembahan pada masa PSBB ini, pada Minggu tanggal 4 dan 11 Oktober diberikan kesempatan bagi setiap keluarga yang akan memberikan rasa syukur dan berkat pemberian Tuhan melalui persembahan juga dapat ditransfer ke bank dengan nomor rekening 633 02700860 atas nama Ibu Margareta de Sumual, atau dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke gereja. Lalu untuk warta keuangan,
Total penerimaan dari tanggal 18 sampai dengan 24 Oktober 2020 sebesar Rp10.480.000. Demikian warta keuangan dan warta jemaat dan warta keuangan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan dapat menghubungi sekretariat dan juga majelis jemaat. Terima kasih. Demikianlah warta jemaat ini kami sampaikan. Terima kasih kepada segenap jemaat dan atas segala perhatian dan dukungan bagi penata layanan di GKP Jemaat Efata Cakung. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji nama Tuhan melalui PKJ 27, bait pertama dan kedua. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian pada minggu pagi ini kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita memasuki pekan keluarga Gereja Kristen Pasundan ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing dalam kebaktian pembukaan pekan keluarga ini diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18 yang begini katanya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amen.
Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kita menaikkan doa syukur kita ke hadirat Tuhan Allah yang penuh kasih. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kami tetap bersyukur atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Secara khusus, syukur atas penyertaan-Mu bagi kami. Gereja Kristen Pasundan yang memasuki usia 86 tahun, Engkau Allah yang mengenal diri kami seutuhnya, dan tidak ada hal yang tersembunyi dari hadapan-Mu. Berikanlah Roh Kudus-Mu bagi kami, agar ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Kuduskanlah kami semua sebagai bagian dari keluarga besar Gereja Kristen Pasundan, agar dengan penuh kesungguhan melakukan ibadah bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuntut kata jemu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuntut kata jemu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita, yang kita awali dengan pengakuan dosa secara pribadi dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu, ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin.
Saudara, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Yang begini katanya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Demi nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada semua saudara yang telah dengan tulus ikhlas mengakui dosanya di hadirat Allah serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Mari kita bersama, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungi firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami sungguh rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu inilah yang menjadi pegangan, tuntunan, yang menghibur, menguatkan, dan juga menegur kami. Firman yang didengar biarlah juga nyata dalam hidup kami. Karena itu Bapa, sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan juga hamba-Mu yang Tuhan urapi untuk dapat melayankan firman. Karena itu Bapa di sorga, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian dari Alkitab kita, 1 Tesalonika pasal 2. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Lembaga Alkitab memberikan judul Pelayanan Paulus di Tesalonika. Begini katanya, kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara. Bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikian kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami,
sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya pernah berjumpa dengan seorang muda yang cepat sekali dia untuk berpindah kerja dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Suatu ketika saya berkata atau saya bertanya, di mana kamu kerja? Saya di perusahaan anu Pak. Wah, puji Tuhan, ya sukacitalah Pak. Itu perusahaan yang cukup bonafit. Lalu kemudian saya dengar dia udah pindah lagi. Lalu saya tanya, kamu udah pindah dari perusahaan itu? Kan itu bagus. Iya Pak, tapi suasana kerjanya kurang menantang. Ya saya sekarang pindah di perusahaan anu Pak. Ya di sana sih rasanya tantangan saya lebih besar dan saya sangat menyukai tantangan. Oh baguslah. Tapi saya nggak lama lagi saya dengar bahwa dia pindah lagi. Kamu pindah lagi? Iya Pak. Memang benar menyenangkan, tapi suasana kerja dengan rekan tidak enak. Di mana suasana kerja itu penuh dengan persaingan dan penuh dengan tekanan, jadi membuat saya tidak nyaman. Saudara, mungkin orang ini mudah sekali untuk berpindah karena mungkin profesional dan mungkin tenaganya atau kompetensinya memang dibutuhkan. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di satu pihak okelah. Tetapi di pihak lain ketika dia berpindah-pindah, lalu kemudian orang sekarang mengatakan kalau pindah-pindah terus kapan majunya? Artinya saudara, setiap dia pindah dia akan memulai lagi dari nol. Ketika dia pindah dia mulai lagi dari nol, ketika dia pindah dia mulai lagi dari bawah. Kenapa saudara? Karena orang tidak mengenali kompetensinya, lalu kemampuannya dia, lalu career path-nya seperti apa. Mungkin saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya tidak bicara soal itu. Tetapi yang saya mau bicarakan adalah soal komitmen dan loyalitas. Komitmen dan kesetiaan seseorang. Saudara, maka bukan hanya soal dia mau berpindah 10 atau 20 kali. Bukan hanya soal dia pun juga punya kemampuan yang seperti apa. Tetapi persoalannya adalah soal loyalitas, soal kesetiaan dia pada perusahaan atau kesetiaan dia pada organisasi atau kesetiaan dia pada pekerjaan atau pada pilihan hidupnya. Saudara, orang bekerja di mana, profesi apa yang saya tekunin, yang kita tekunin, kan itu adalah soal pilihan. Ya, soal pilihan hidup. Bapak Ibu besok mau berganti profesi juga bisa. Ya, besok pun juga kapan kita mau jadi apa, boleh, silahkan. Yang penting kita mampu. Oleh karena itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, begitu pun juga dengan Rasul Paulus. Ketika dia memilih menjadi rasul, ketika dia memilih menjadi seorang pemberita Injil, ketika dia bahkan memilih menjadi seorang pengikut Yesus. Bapak Ibu, kita tahu dalam perjalanan dia ke kota Damsyik, lalu dijumpai oleh Tuhan dalam terang yang sedemikian dahsyat yang membutahkan matanya sehingga dia berganti dari Saulus menjadi Paulus. Sejak itu dia sebagai seorang yang membenci Tuhan menjadi orang yang mencintai Tuhan. Orang yang sama sekali lalu kemudian mengejar-ngejar orang Kristen dan membunuh mereka, lalu menjadi orang yang sungguh-sungguh menjadi pekabar Injil, lalu memberitakan Injil dan merawat dan menyatakan penyelamatan bagi orang-orang Kristen. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu adalah sebuah pilihan hidup.
Itu adalah sebuah pilihan ketika dia menjadi yang tadinya bukan seorang Kristen, lalu menjadi seorang Kristen. Dan ketika menjadi seorang Kristen, dia memang benar-benar menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh menjadi seorang pekabar Injil. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka menjadi pekabar Injil bukan soal kemana dia diutus dan apa yang dia lakukan dan apa yang dia kerjakan. Tetapi kesungguhan yang dia nyatakan adalah ketika dia belajar mengasihi. Mengasihi Tuhan tentu, mengasihi sesama yang dilayaninya tentu, tapi juga dia mengasihi pilihannya sebagai pekabar Injil. Bahwa apa yang dilakukannya untuk mengabarkan Injil itu adalah sesuatu hal yang menjadi bagian dari komitmennya untuk mencintai. Yaitu mencintai pekerjaannya, mencintai apa yang dia kerjakan. Dan dari mencintai itulah maka akan ada komitmen dalam bentuk kesetiaan. Karena itu saudara, ayat yang kedua boleh kita perhatikan. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah. Saudara, di dalam bagian yang lain Paulus pun juga dia mengatakan, saya tahu apa arti penderitaan, saya tahu apa arti kelaparan, saya tahu apa arti lalu ditangkap di penjara, saya tahu apa arti penganiayaan. Dia mengalami semuanya itu. Dia pun juga mengalami kehidupan yang tidak enak ketika dia memberitakan Injil. Dia tahu bahwa dia juga mengalami resiko hidup yang begitu menyakitkan ketika dia memberitakan Injil. Tapi komitmen dia adalah terus memberitakan Injil. Kenapa? Karena pertolongan Allah dia memperoleh keberanian. Oleh karena kekuatan, keberanian itu berarti kekuatan, daya untuk melawan. Ya, keberanian itu adalah sebuah daya dan kekuatan untuk terus menghadapi segala sesuatu dengan segala resikonya. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui apa yang Rasul Paulus ini lakukan, maka dia melihat dan menganggap jemaat yang dilayaninya itu adalah jemaat yang dia kasihi, jemaat yang dia cintai dengan sungguh-sungguh. Ayatnya yang ketujuh dia mengatakan, tetapi aku berlaku ramah di antara kamu seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawat anak-anaknya. Mungkin jemaat di Tesalonika ini pun juga bukan jemaat yang penurut. Mereka jemaat yang pemberontak dan juga seringkali melawan dan juga seringkali mungkin melakukan perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Tapi bagi Rasul Paulus dengan cintanya dia tetap menyatakan orang sebagai pribadi yang menuntun dan membimbing mereka seperti seorang ibu yang mengasihi anak-anaknya. Dan bahkan dia pun juga menyebut dirinya, aku menjadi seorang bapa. Ya, ayat 11, kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya yang menasihati dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita ini ada beberapa hal yang boleh kita pelajari. Yang pertama, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita mengikut Yesus Tuhan. Kita mengikut Yesus Tuhan bukan hanya oleh karena anugerah iman. Bukan hanya oleh karena kasih karunia yang membuat kita percaya. Amin. Kita pun juga dengan sungguh-sungguh mengatakan amin kalau iman itu adalah anugerah. Kita pun juga mengatakan benar Tuhan kalau iman itu adalah karunia yang Tuhan karuniakan sehingga kita bisa menjadi percaya dan kita mengikut Yesus. Tetapi saudara, kita pun juga menjadi seorang Kristen yang saat ini hadir bersama-sama di tempat ini. Kita menjadi Kristen oleh karena apa? Karena kita pun juga dikasihi dan dicintai. Ada orang-orang yang mengasihi kita dan orang-orang yang mencintai. Mungkin kalau kita cerita zaman dulu Rasul Paulus mengasihi jemaat Tesalonika. Mungkin orang-orang Belanda dulu yang membawa Injil itu ke tanah Indonesia, lalu menyebarkannya di kalangan orang Jawa, di kalangan orang Sunda, dan juga dimanapun, oleh karena dia mengasihi dan mencintainya.
Apakah kita pun juga orang yang baik-baik? Enggak juga tuh. Gitu ya, tetapi para penginjil ini pun juga tetap mengasihi, membimbing kita seperti seorang ibu dan juga tetap seperti seorang ayah menjadi bapak bagi semua anak-anaknya. Dan di saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita pun juga sebagai gereja Kristen Pasundan 86 tahun perjalanan hidup kita sebagai gereja. Maka kita pun juga hadir di tempat ini bukan hanya sekedar oleh karena kasih karunia dan anugerah dan berkat Tuhan. Tetapi kita pun juga hidup di dalam saling mengasihi sebagai warga jemaat. Kita pun juga satu dengan yang lain saling membimbing, saling menuntun. Kita satu dengan yang lain saling menguatkan, saling memperlengkapi. Saudara, kalau ada kekurangan jelas ada ketidaksempurnaan. Ya, selama kita hadir dalam dunia kita ini, saudara, ya kekurangan kita ada banyak sekali. Kalau kita dibilang kurang, mau sekali. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka kekurangan itulah yang menjadi sebuah tantangan yang terbesar. Ya, kekurangan-kekurangan itulah juga yang menjadi motivasi, kekuatan atau motivator, faktor yang menguatkan kita untuk kita terus berkarya, untuk kita terus melakukan sesuatu. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, ya, dalam realitas kehidupan orang Kristen ini unik. Di satu pihak kita diajar untuk cukup. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Enough is enough. Cukup ya sudah cukup. Gitu ya, jangan kita mengejar segala sesuatu. Gitu. Ya, jangan kita pun juga seperti sesuatu. Jadi saya kemarin ingat saya baca ada ceritanya Steve Jobs. Steve Jobs itu Apple, saudara, ya, yang hebat lah, kaya sekali, dia salah seorang menjadi orang yang terkaya di Amerika. Tetapi ketika dia kena kanker dan dia pun juga hidupnya terancam kanker, lalu kemudian dia mengatakan, kekayaan yang saya punya pun juga tidak bisa saya membeli kesehatan. Seberapapun saya punya uang, rumah saya sehebat apapun juga, nanti suatu ketika saya akan kembali ke tempat yang sempit 2 kali 1 meter. Ya, apapun yang saya perjuangkan, harta kekayaan yang begitu banyak akhirnya akan menjadi milik orang lain dan saya tidak akan membawa dan merasakan apa-apa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka Tuhan mengatakan cukup ya cukup, enough is enough. Gitu, supaya kita pun juga bukan menjadikan dunia ini menjadi tujuan. Bukan kita menjadikan bahwa kehidupan dunia dengan segala kemakmurannya seolah-olah itu yang membuat kita bersukacita dan bahagia. Enough, cukup. Cukuplah kasih karuniaku. Kita belajar bersyukur, kita belajar bersukacita, kita belajar menerima apapun adanya sekarang dengan sukacita, dengan syukur, dengan hati yang lapang, dengan hati yang gembira. Ya, kita cukup aja. Ya, Bapak Ibu bisa membeli satu kasur yang harganya mungkin 70 juta. Tapi kalau tidurnya mah sama, tidur di atas tilam di atas tilam koran dengan kasur yang 70 juta, kalau tidur mah sama, merem aja udah. Gitu kan? Ya, kalau kita pun juga Bapak Ibu mau pakai mobil harganya 40 miliar dengan harga mobil yang cuma 100 juta, nyampainya ya sama. Gitu, kalau 100 juta itu punya kenyamanan, ya kenyamanan yang sama mungkin. Itu yang beda hanya gengsinya. Tetapi saudara, enough is enough, cukup. Tetapi di pihak lain orang Kristen ini diajar. Diajar apa? Untuk terus melakukan sesuatu yang terbaik. Untuk terus melakukan sesuatu yang terindah. Untuk terus selalu memperjuangkan sesuatu yang tertinggi. Untuk terus berusaha dan memperjuangkan sesuatu yang paling dahsyat dalam hidupnya. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka di satu pihak kita sebagai gereja ya bersyukurlah, 86 tahun sudah melewati. Ya, kita pun juga bersyukurlah sebagai pribadi sebagaimana kita ada Bapak Ibu sekarang. Yang penting kita dikasih kesehatan, jangan kena corona lah. Gitu, yang penting kita sekarang ini bersukacita aja dengan apa yang ada. Tapi saudara, di pihak lain kita harus terus berjuang dan bekerja dan melakukan sesuatu yang terbaik. Artinya saudara, dalam kehidupannya orang Kristen ini
harta, kekayaan, jabatan, dan kedudukan itu bukan tujuan. Bukan tujuan. Jadi jangan pernah kita mengajari anak-anak kita pun juga untuk kemudian mencapai prestasi jabatannya, uangnya, atau kekayaan gitu supaya kamu jadi kaya, jadi punya jabatan, punya posisi kedudukan. Jangan. Kenapa? Nanti anak itu akan kecewa dan anak itu pun juga akan frustrasi ketika dia tidak mencapainya. Tetapi ajari anak-anak kita dan kita sendiri untuk melakukan apapun yang terbaik dari hidup kita. Apapun yang bisa kita lakukan sebagai persembahan yang terbaik untuk orang lain. Lakukan apapun juga sebagai sesuatu yang paling indah untuk orang lain. Saudara, kalau kita melakukan sudah yang terbaik, sudah yang terindah, sudah yang paling hebat, lalu akibat kita melakukan yang baik itu kita memperoleh imbalan, memperoleh berkat, memperoleh jabatan karena kita dipercaya, lalu kemudian kita dipercaya untuk memperoleh posisi, ya diberikan jabatan, diberikan kepercayaan, itu kan akibat kita bekerja. Ya, akibat kita melakukannya. Bapak Ibu baca ayat yang keempat. Sebaliknya Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Allah mempercayakan Injil. Kenapa? Karena Rasul Paulus sudah mengerjakan sesuatu yang terbaik. Sesuatu yang baik yaitu mengerjakan segala sesuatu, karena itu dia dipercaya. Tapi saudara-saudara, kalau kita tujuannya untuk memperoleh jabatan, kita tujuannya adalah untuk memperoleh kekayaan, tujuannya kita untuk, maka yang ada adalah nggak benar ujungnya. Entah itu korupsi, entah itu politik jabatan, entah itu ambisi ya untuk jabatannya, lalu kemudian bikin organisasi yang mengacaukan bagi orang lain gitu. Ambisi boleh saudara, tapi kalau orang hanya untuk sekedar memperoleh jabatan, maka jabatan itu mungkin kalau dia peroleh pun juga dia akan memberlakukan atau melakukan jabatan itu pun juga dengan tidak benar. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, itu baiklah apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan. Dalam kehidupan kita ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang tidak puas, ada sesuatu yang membuat kita kecewa, wajar. Tetapi yang paling utama, saudara, kita terus berkarya. Kita terus melakukan sesuatu dan kita terus bekerja. Karena itu saudara, cintailah pekerjaan yang kita lakukan. Apapun pekerjaan kita saat ini, saudara, bukan hanya soal kita punya kompetensi dan kemampuan, tapi kita pun juga harus belajar mencintai pekerjaan. Dengan sungguh-sungguh kita cintai pekerjaan kita. Itu sebagai sebuah pilihan hidup. Kalau enggak cinta, enggak sayang dengan pekerjaan, ya ganti pekerjaan atuh. Ya, tapi karena kita mencintai pekerjaan ini, maka kita belajar untuk apa? Kita belajar setia. Setia melaksanakan tugas dan pekerjaan kita. Apapun itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, semalam saya juga merenungkan firman Tuhan ini. Saya pikir-pikir, iya juga, saya ini pendeta sudah 31 tahun. Gitu kan, saya cuma berpikir kenapa gue bisa jadi 31 tahun. Gitu, saya ngobrol dengan si Duta kemarin, kebetulan kita berdoa bersama-sama. Duta 1 tahun jadi pendeta. Peringatan 1 tahun jadi pendeta. Tak, kamu udah 1 tahun nih tak, tanggal 21 Oktober. Iya Pak. Ya kita berdoa yuk, kita bersyukur. Sambil itu kita merenung. Kamu teh 1 tahun, saya papa udah 31 tahun tak. Lalu kemudian wah, kesusahan, kesulitan, problem rasanya banyak banget ya. Gitu tantangan apa, wah digubrak-gubrak orang, digubrak-gubrak jemaat, masyarakat sekitar. Oh kok ada banyak sekali gitu persoalan, tapi kok kita tetap terus, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Maka oh ya, kita belajar mencintai pekerjaan kita. Kan pekerjaan kita pilihan. Kalau saya misalkan mengatakan Tuhan udah deh bosan saya jadi pendeta, besok saya supir Metro Mini aja ya. Udah Tuhan makasih lo ya,
Saya tinggal mengundurkan diri ke sinode, menulis surat, dan saya besok jadi supir Metro Mini. Simple hidup itu. Saudara, tetapi ketika kita belajar mencintai pekerjaan, oh ya ini pilihan hidup. Oh ya ini adalah pilihan saya. Karena itu saya harus belajar untuk setia. Belajar mencintai pekerjaan yang saya lakukan. Apapun itu, resikonya seperti apapun, kita jalani. Tapi kalau orang sudah cinta Bapak Ibu, sesusah, sesulit apapun juga, rasanya kita sukacita saja. Karena itu Bapak Ibu dan saudara, kita sebagai Gereja Kristen Pasundan 86 tahun, kita mengalami berbagai macam pergumulan-pergumulan sepanjang perjalanan 86 tahun. Tapi baiklah saudara, kita hadir bukan hanya sebagai warga jemaat yang hadir, tapi juga kita belajar mencintai. Kita cintai gereja ini. Ya, kita pun juga belajar mencintai, saya pun juga belajar mencintai GKP Cakung, Pak, Bu. Saya pindah dari Seroja, 27 tahun loh saya di Seroja. 27 tahun itu ya saya sudah belajar mencintai Seroja jadi 27 tahun. Gitu, tanpa saya sadar lewat gitu. Maka begitu saya mutasi ke sini, saya pun juga saya rotasi ke sini, saya belajar apa? Saya belajar mencintai juga. Saya belajar mencintai GKP Cakung ini dengan segala keberadaannya, dengan segala liku-likunya. Ya, dengan semua orang yang ada di jemaat ini yang kita cintai. Dan dengan cinta itulah maka kita belajar untuk setia. Kalau GKP Cakung ini punya kekurangan, pasti. Ya, apalagi GKP Cakung sekarang umurnya 151 tahun. Punya kekurangan pasti. Punya keterbatasan pasti. Tetapi saudara, dalam segala kekurangan itulah yang harusnya semakin menguatkan kita, memampukan kita, mendorong kita, memotivasi kita untuk semakin memberi yang terbaik bagi Tuhan, bagi sesama, dan juga bagi gerejanya. Terpujilah Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan cara dinyanyikan.
Silakan duduk. Saudara, mari kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Bapa di dalam sorga, dengan sungguh kami mau bersama bersuka cita dan bersyukur atas segala anugerah, kebaikan, dan segala limpahan karunia yang Tuhan sudah nyatakan. Apapun yang kami hadapi, ketika kami pun juga sungguh merasa di tengah-tengah pergumulan hidup kami seringkali merasa tekanan yang begitu berat. Tidak jarang kami pun juga mengalami kekecewaan, dan tidak jarang kami pun juga mengalami duka cita, dan bahkan seringkali kami pun juga mengalami kesepian, dan seringkali kami pun juga sungguh mengalami bahwa kehidupan ini tidaklah ringan, dan bahkan kami pun juga mengalami ketakutan dan kekhawatiran karena ancaman. Karena itulah Tuhan Allah Bapa melalui firman Tuhan di saat ini, ajari kami agar kami pun juga terus belajar untuk bersyukur. Ajari kami pun juga untuk terus belajar bersuka cita dan menerima realitas hidup sebagaimana adanya. Kalau sesuatu yang tidak bisa kami hindari, maka kami belajar untuk menerima dengan sukacita, dengan syukur, dengan puji-pujian kehadirat-Mu Tuhan. Dan satu hal yang kami yakin benar, dan satu hal yang kami percaya, bahwa Tuhan Yesus yang menjadi Gembala Agung kami, yang menganugerahkan kekuatan dan daya, hanya oleh karena pertolongan Allah lah, maka kami pun juga beroleh keberanian untuk terus mengabarkan Injil sebagaimana Rasul Paulus. Maka oleh karena pertolongan Allah jugalah kami beroleh keberanian untuk tetap mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dan pelayanan kami, dan juga kami pun juga belajar setia di dalamnya. Karena itulah Tuhan Allah Bapanya, ke dalam tangan-Mu sungguh kami mau mempertaruhkan hidup kami. Ketika kami merasakan ada banyak hal yang tidak memuaskan, ada banyak hal yang berupa kekurangan-kekurangan dan ketidaksempurnaan, itulah sebuah kenyataan hidup Tuhan. Tapi kami yakin, kami percaya, kami belajar bersyukur dan mencukupkan dengan apa yang ada. Tetapi di pihak lain kami pun juga terus berjuang, terus berusaha untuk terus melakukan apapun yang terbaik yang boleh kami lakukan. Karena kami percaya ketika kami melakukan yang terbaik, maka kami akan memperoleh yang baik. Apa yang kami tabur, itu jugalah yang akan kami tuai. Karena itulah Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, ke dalam tangan-Mu kami sungguh mau berserah. Tuhan juga yang melawat kami pribadi lepas pribadi. Ketika kami punya pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, pergumulan dengan pekerjaan, ataupun juga pergumulan dalam hubungan sosial kami, kiranya Tuhan yang menjadi penolong. Tuhan jugalah yang menyertai saudara-saudara kami yang di dalam kelemahan tubuh mereka dan sakit penyakit mereka. Tuhan jugalah yang menyertai saudara-saudara kami dalam duka cita mereka. Dan Tuhan jugalah yang menganugerahkan sukacita, keberhasilan, sukses, dan juga promosi oleh karena berbagai macam jabatan dan posisi yang mereka dapat. Kami pun juga boleh merasakan curahan berkat Tuhan yang mencukupkan kehidupan kami dari waktu ke waktu. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, kami percaya suka duka hidup kami adalah bagian daripada penggembalaan Tuhan untuk kami. Kami menyerahkan diri kami sebagai gereja Tuhan, di mana kami pun juga bersyukur 86 tahun sebagai gereja Kristen Pasundan dan 151 tahun sebagai jemaat Cakung. Kiranya Tuhanlah juga yang menuntun dan membuat semuanya ini terjadi. Kami boleh merenungkan betapa besar cinta Tuhan dan kasih Tuhan di dalam segala keberadaan kami. Ketidaksempurnaan adalah bagian dunia kami. Kekurangan adalah bagian realitas kehidupan kami. Dan tolong kami Tuhan, untuk kami pun juga terus di dalam cinta, di dalam kesetiaan, di dalam kesungguhan kami, untuk kami terus melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan gerejanya. Tuhan juga memberkati pemerintahan dan bangsa kami, dan biarlah kami boleh hidup rukun, damai di dalamnya, dan di dalam realitas perbedaan kami boleh tetap menjadi satu. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, kami serahkan doa ini
yang tidak sempurna hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, seperti di surga jadilah. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkan kesalahan kami seperti kami harus mengampuni, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam Roma 12 ayat 1 yang berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Diberikan kesempatan kepada jemaat untuk memberikan persembahan untuk renovasi gereja, persembahan syukur, perpuluhan atau bulanan sebagai upaya mendukung segala penata layanan di GKP Efata Cakung yang dapat dimasukkan ke dalam 3 kantong persembahan yang akan diedarkan oleh petugas kolekte sehingga jemaat tidak perlu maju ke depan, atau ditransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 633-0270-860 atas nama Margareta D. Sumuan. Bersembah
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menaikkan doa persembahan kita kepada Tuhan. Tidak dapat dipungkiri besar kasih setiamu ya Allah, berkat yang tercurah dalam kehidupan kami, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan persekutuan kami, bahkan di tengah pandemi COVID-19 ini. Sebagai gerejamu yang memasuki usia 86 tahun, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat-Mu. Karena itu kami mengucap syukur melalui persembahan yang kami sadari tidak sebanding dengan apa yang telah Engkau perbuat dan berikan bagi kami. Karena itu ajarkan kami untuk terus Engkau bentuk menjadi dewasa secara rohani, sehingga mampu mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati persembahan yang terkumpul ini agar menjadi berkat bagi persekutuan dan pelayanan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kini pergilah dalam sukacita serta ingatlah apa yang menjadi pesan firman Tuhan, agar kita pun juga selalu bersyukur di dalam segala sesuatu dan kita boleh merasakan bagaimana anugerah dan berkat Tuhan yang terus melimpahi hidup kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih sejati dari Allah serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara-saudara kini dan selamanya. Amin.